kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cinta mereka kepada Allah. Adapun orang beriman, sangat besar cinta mereka kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, wad'uuhu khawfan wa tama'a, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Cinta, takut, dan harap. Ayat tadi hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, dua ayat tadi menunjukkan bahwa orang beriman yang sebenarnya, orang beriman yang sesungguhnya adalah orang yang cinta kepadanya, takut akan siksanya, dan amat mengharapkan rahmatnya, mengharapkan kasih sayangnya. Cinta, takut, dan harap. Inilah rukun ibadah kita kepada Allah. Dan rukun ini, 3 rukun ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah cinta. Karena ketika kita memuji seorang, itu tandanya kita cinta. Dan tatkala kita memuji Allah, berarti tandanya kita cinta kepada Allah. Ini pertama, cinta. Lalu Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini adalah harap. Ketika kita menyatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, artinya kita mengharapkan kasih sayangnya, kita mengharapkan rahmatnya. Lalu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, rajanya hari pembalasan. Ini takut. Ketika disebutkan rajanya hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan, timbullah rasa takut dari diri kita kepadanya. Cinta, takut, dan harap. Inilah rukun ibadah kita kepadanya. Siapa yang beribadah kepadanya dengan rasa cinta, takut, dan harap, cinta kepadanya, takut akan siksanya, mengharapkan rahmatnya, maka ia berada di jalannya. Siapa yang beribadah kepadanya dengan rasa cinta, takut, dan harap, berarti ia berada di jalannya dan mendapatkan petunjuknya. Berkata Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menyatakan, waman abadahu bil khauf, waman abadahu bil hubbi wal khaufi war raja, fahuwa mu'minun muwahhid. Siapa yang beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, takut, dan harap, maka dia seorang mukmin muwahhid. Dia seorang mukmin yang mengesahkan Allah. Tatkala kita beribadah kepada Allah karena cinta kita, didorong rasa cinta, takut akan siksanya, dan mengharapkan rahmatnya, berarti kita seorang mukmin yang mengesahkan Allah. Artinya hadirin, tatkala hilang salah satu dari 3 ini, hilang rasa cinta kita, hilang rasa takut kita, atau hilang rasa harap kita, kita sudah tersesat dari jalannya, bahkan kita bisa saja keluar dari agamanya. Berkata Imam At-Tabari ketika nafsirkan ayat tadi, wa inna man kana du'auhu iyyahu ala ghairi dzalik fahuwa bil akhirati minal mukadzibin. Siapa yang doanya bukan seperti itu doanya karena tidak mengharapkan rahmat Allah, tidak takut siksa Allah. Siapa yang berdoa tanpa didasari rasa takut dan harap, doanya tidak didasari rasa takut dan harap, maka ia di akhirat termasuk orang-orang yang mendustakan. Artinya bukan orang yang beriman kepadanya. Kenapa demikian? Li'anna man lam yakhaf iqaballah wa lam yarju thawabah lam yubali ma raqiba min amrin yuskhituhullahu wa la yardah. Karena kalau seorang
tidak takut akan siksa Allah, dan tidak mengharapkan rahmatnya, orang seperti ini tidak akan peduli terhadap perbuatannya yang dimurkai Allah dan tidak diridhoinya. Artinya hadirin, kalau seorang beribadah sudah tidak ada dasar atau tidak didorong rasa takut dan harap, sangat besar dia beribadahnya sembarangan. Dan dia akan melakukan perbuatan seenaknya saja. Mau maksiat atau tidak, dia terjang. Karena sudah tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Tidak ada lagi rasa harap kepada Allah. Dan itu tentu saja kekufuran yang mengeluarkan seorang dari Muslim, dari Islam. Karena itu, hendaknya kita beribadah kepada Allah atas dasar cinta. Rasa cinta, takut dan harap. Cinta kepadanya, takut akan siksanya, dan mengharapkan rahmatnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahilladzi la yuhsi na'ma'ahul 'adun wa nahnu lahu hamidun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nahnu lahu 'abidun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nahnu bisairihi muhtadun wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa nahnu bi atharihim muqtadun. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muwahhidun bitaqwallahi faqad fazal muttaqunal mujtahidun. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah, cinta, takut, dan harap. Inilah hendaknya yang harus ada pada diri kita ketika kita beribadah kepada Allah. Hendaknya kita beribadah kepada Allah dengan didasari rasa cinta, takut, dan harap. Semua ibadah, termasuk ibadah di bulan Ramadan, hendaknya kita cinta kepada Allah. Hendaknya kita beribadah puasa Ramadan, sholat tarawih, baca Al-Quran, dan ibadah lainnya di bulan ini didasari rasa takut, didasari rasa cinta kepada Allah. Hendaknya sholat tarawih kita karena cinta kepada Allah. Puasa Ramadan kita karena cinta kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang sangat berharga, yaitu Ramadan. Disebutkan dalam Lataiful Ma'arif bahwasanya Imam Ibrahim An-Nakhai pernah berkata, "Saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaum." Berpuasa satu hari di bulan Ramadan itu lebih utama, lebih baik daripada puasa 1000 hari di luar Ramadan. Wa tasbihatun fi afdalu min alfi tasbihah. Dan bertasbih sekali di bulan Ramadan. Tasbih artinya mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Bertasbih satu kali di bulan Ramadan itu lebih utama dan lebih baik daripada bertasbih 1000 kali di luar Ramadan. Wa rak'atun fihi afdalu min alfi rak'ah. Dan melaksanakan sholat satu rakaat di bulan Ramadan, satu rakaat di bulan Ramadan itu lebih baik daripada melaksanakan sholat 1000 rakaat di luar Ramadan. Ini pemberian Allah yang begitu berharga, yang seharusnya mendorong kita untuk cinta kepadanya. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, selain karena cinta, hendaknya kita juga beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Puasa Ramadan, lalu sholat tarawih, baca Quran. Hendaknya semua ibadah kita ini, selain didasari rasa cinta, didasari juga rasa takut. Takut kepada Allah, takut akan siksanya. Takut kalau Ramadan ini tidak diterima oleh Allah. Takut kalau ibadah kita selama di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah. Takut kalau kita dianggap menyia-nyiakan Ramadan sehingga akhirnya tidak diampuni oleh Allah. Disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat Nabi Abu Hurairah, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Maka para sahabat pun terkejut. Mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai demikian?
Kenapa engkau sampai mengucapkan amin 3 kali? Kenapa tidak cukup sekali sampai 3 kali? Maka apa jawaban Rasulullah? Beliau menyebutkan salah satu alasannya. Tsumma qala raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan lam yughfarlah faqultu amin. Tadi Jibril berdoa di hadapanku, kata Nabi. Apa doanya? Semoga celaka dan semoga hinalah seorang hamba yang sempat menemui Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga celaka dan semoga hinalah seorang hamba yang sempat menemui Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan oleh Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka aku pun, kata Nabi, berkata amin. Semoga Allah kabulkan. Lihatlah hadirin, Nabi kita mengaminkan doa Jibril untuk orang yang menyia-nyiakan Ramadan sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Kenapa dia menyia-nyiakan Ramadan? Dengan cara apa? Dengan cara bermaksiat, berbuat dosa, melalaikan ibadah dan semacamnya. Nah hadirin, hendaknya kita khawatir. Kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan sambil ditumbuhi, sambil disertai rasa khawatir dan takut. Apakah ibadah saya diterima atau tidak? Seperti itu. Hendaknya kita ibadah seperti itu. Selain kita cinta kepadanya, kita juga khawatir dan takut ibadah kita tidak diterima. Ini yang kedua. Selain itu, selain ibadah kita hendaknya didasari rasa cinta dan takut, hendaknya ibadah kita di bulan Ramadan didasari rasa harap, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan kasih sayangnya. Ketika puasa, menahan lapar dan dahaga, harapkanlah rahmatnya. Ketika kita sholat tarawih, berharaplah rahmatnya, berharaplah pahala darinya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dan disebutkan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan sholat di malam Ramadan, yakni sholat tarawih, sholat di malam Ramadan, siapa yang melaksanakan sholat di malam Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Maka hadirin, manfaatkanlah Ramadan yang sedang kita hadapi ini. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Sebab bisa jadi di tahun depan kita tidak sempat menemuinya. Tidak sempat lagi menemuinya. Manfaatkanlah Ramadan yang ada dan jangan kita sia-siakan dengan perbuatan maksiat, dosa atau perbuatan sia-sia lainnya. Imam Sulaiman At-Taimi, seorang ulama tabi'in, kalau beliau memasuki bulan Ramadan, beliau bangunkan keluarganya di malam hari untuk ibadah. Lalu beliau berkata, "Kumu fal'allakum la tudrikuhu ba'da 'amikum hadza." Bangunlah kalian, ibadahlah kalian, salatlah kalian, karena bisa jadi kalian tidak menjumpai lagi Ramadan setelah tahun ini. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan Ramadan kita Ramadan yang diberkahi. Semua ibadah kita diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda darinya